warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat, dipanjangkan umurnya, lalu yang paling penting adalah kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel, teman-teman. Channel yang selalu memberitakan tentang olahraga, baik itu olahraga sepak bola maupun olahraga yang lain. Tidak lain adalah hanya sekedar kita ingin berbagi informasi. Saya juga ingin memberikan informasi yang saya dapatkan terbaru begitu. Begitu juga mungkin teman-teman di channel ini juga akan berinteraksi atau mungkin ada informasi-informasi terbaru juga terkait dengan olahraga atau apapun itu yang terkait dengan olahraga, teman-teman. Barangkali teman-teman di daerahnya juga ada sesuatu yang ingin diangkat, begitu boleh teman-teman menyampaikan melalui komentar. Mungkin di daerah masing-masing ada sepak bola yang tidak berjalan dengan bagus misalnya, lalu kemudian PSSI daerahnya, askapnya katakanlah seperti itu, tidak mengakomodir sepak bola atau bibit-bibit dengan bagus, ya nanti teman-teman juga bisa menginformasikan. Kita coba akan bahas soal itu, atau bahkan mungkin kita nanti akan datang ke wilayah teman-teman yang ada di sekitar kita, yang dekat-dekat di sini aja gitu kan ya, supaya kita juga bisa memberikan informasi terkait dengan berita olahraga lainnya begitu. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk memberitakan tentang pemain abroad, teman-teman ya, yang bermain di luar Indonesia atau di luar negeri, baik itu yang bermain di kasta tertinggi Liga Belanda, Inggris, Italia, dan Asia Tenggara, barangkali juga seperti itu. Karena banyak juga kita memiliki pemain timnas Indonesia yang bermain di Liga Asia Tenggara, termasuk mungkin juga Shane Patinama nantinya. Kalau ada waktu kita coba akan menyinggung sedikit tentang Shane Patinama. Hanya saja sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mensupport ya, meskipun channel ini channel yang sangat kecil begitu, tapi kami ingin terus mencoba berada di tengah-tengah channel-channel yang sudah besar begitu, juga berkontribusi memberikan informasi terkait dengan sepak bola begitu, teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe video ini begitu dan mendukung video ini, dan yang belum subscribe tidak apa-apa sekiranya juga ingin meluangkan waktunya sebagai tanda semangat kita untuk mengawal timnas Indonesia gitu. Dan ketika teman-teman ingin berdiskusi, channel ini juga bisa teman-teman ya, silakan berdiskusi di kolom komentar apapun itu. Yang penting hati-hati, tidak boleh kemudian memfitnah gitu, tidak boleh rasis, dan ya intinya jangan membicarakan hal-hal yang pribadi dari orang yang atau pesepak bola yang akan kita bahas begitu, karena itu tidak penting ya teman-teman ya. Jadi berdiskusilah dengan baik terkait dengan prestasinya, strateginya, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke inti dari konten ini adalah terkait dengan Jay Ises. Ya, isu Jay Ises ini banyak sekali disorot oleh pecinta timnas Indonesia karena salah satu pemain yang sangat bagus, sangat baik ketika bermain di timnas Indonesia, bahkan di level klubnya juga sangat bagus, kendati pun klubnya ini terdegradasi musim lalu itu ke seri B kembali. Setelah musim yang lalu juga dia mampu naik ke kasta tertinggi Liga Italia, tapi kemudian tidak bisa bertahan. Nah, namun Jay Ises ini berbeda penampilannya, meskipun terdegradasi klubnya, tapi Jay Ises justru bermain bagus, selaras dengan permainannya pada saat di timnas Indonesia. Nah, oleh karena itu banyak sekali klub-klub yang meminatinya, termasuk
Genoa teman-teman ya, Genoa atau Udinese, lalu kemudian juga Sassuolo juga berminat untuk memboyong pemain ini. Hanya saja bandrol atau market value-nya itu sangat tinggi ya, disematkan oleh klubnya yakni Venezia untuk melepas pemain ini. Ya kalau seperti itu nasib Jesus kemungkinan, karena kan musim ini kan sebentar lagi akan bergulir teman-teman ya. Nah kalau misalnya tidak ada kesepakatan, sayang sekali Jesus itu akan bersaing di Serie B kembali. Padahal pemain ini layak sebetulnya bermain di Serie A Italia ya. Sayang sekali teman-teman. Nah mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa penyebabnya, tapi saya ingin menyampaikan, barangkali ada yang belum tahu ya. Saya ingin menyampaikan melalui channel ini bahwasanya bandrol JICS itu menurut para peminat atau menurut para klub-klub di Serie A yang ingin memilikinya itu cukup tinggi, yakni 10 juta euro atau sama dengan 190 juta miliar teman-teman ya. Nah itu bandrol yang ditetapkan oleh Venezia begitu. Nah dianggap cukup mahal gitu. Ada beberapa yang sudah menawar tetapi tidak menemui kesepakatan begitu. Ada yang ingin menawar di bawah 10 juta dengan opsi perpanjangan 1 tahun, tapi juga ditolak oleh Venezia begitu. Lalu kemudian Genoa juga, Udinese, Genoa maksud saya teman-teman, Udinese juga berminat. Nah yang terbaru ini ada Torino, karena Torino itu memiliki back yang musim ini juga akan dilepas ke klub Rusia, Spartak Moskow, klub elit Rusia. Kalau tidak salah Koko siapa namanya ya, mungkin teman-teman bisa membantu saya nanti. Koko siapa ya, saya lupa tadi namanya ya. Jadi setelah melepas backnya ini, maka Torino ini berminat untuk memboyong siapa, JICS. Hanya saja seperti di awal saya katakan, JICS ini atau klubnya ini tetap bersikukuh untuk tidak melepas JICS dengan bandrol yang saya sebutkan tadi, 10 juta euro itu tadi teman-teman. Nah padahal Torino ini sudah melakukan penawaran begitu dengan opsi peminjaman dan perpanjangan kontrak pada saat nanti performanya bagus. Tetapi kita tahu Venezia kekeh bahwa sebaiknya membeli atau bekerja sama atau membeli JICS itu dengan harga 10 juta euro sekaligus dikontrak begitu, kontrak tetap katakanlah seperti itu teman-teman ya. Itulah kemudian kenapa JICS sampai saat ini masih saja berada di Venezia seperti itu. Nah usut punya usut, saya juga mendapat kabar teman-teman, kenapa JICS, kenapa Venezia itu begitu sangat mahal menerapkan bandrol ya. Menurut beberapa klub-klub Liga Italia itu mengatakan bahwa ini sangat mahal gitu untuk seorang JICS gitu ya. Nah tetapi Venezia tetap butuh dana, tetap butuh modal untuk mengarungi musim ini bersama Serie B Italia begitu teman-teman ya. Namun di saat yang sama direktur atau pemilik ya, manajemen katakanlah seperti itu teman, manajemen Venezia itu mencoba untuk mengklarifikasi kenapa bandrol atau kenapa harga JICS ini tidak mau diturunkan, karena itu adalah permintaan dari pemilik klub. Nah kalau manajemen itu tidak mengakomodir keinginan pemilik klub, nah dikhawatirkan nanti manajemen
ini akan dimarahi, tepatnya seperti itu. Jadi harga ini sudah memang diketahui oleh pihak pemilik klub seperti itu. Nah, sebetulnya kalau menurut saya antara mau melepas dan tidak ini sebetulnya 50-50 teman-teman ya. Jadi terkesan pemilik Venezia ini tidak ingin melepas Jesus gitu, karena kita tahu Jesus ini adalah pemain belakang yang begitu sangat bermain tidak tergantikan, bahkan menjadi kapten ya di Venezia ya, yang juga itu menginspirasi pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert maupun STY ya, memakai Jesus sebagai kapten atau ketua tim di dalam setiap pertandingan internasionalnya timnas Indonesia begitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sudah tahu berapa market value-nya Jesus begitu. Oke, teman-teman, itu sekilas informasi terbaru dengan perkembangan Jesus ya, teman-teman ya. Lalu kemudian yang kedua, ada pemain keturunan Indonesia. Konon pemain ini dari Depok, teman-teman ya. Dia adalah digadang-gadang, dan bahkan di konten saya yang kemarin juga sudah saya bahas pemain ini. Dia adalah Den Zandbergen. Dia adalah striker di kasta kedua Liga Belanda. Dia masih muda. Kalau tidak salah 20 tahun umurnya, teman-teman ya. Sangat muda, tapi dia mampu bermain secara baik di setiap penampilannya begitu. Dan Zandbergen ini di konten saya yang lalu juga sudah saya bahas. Ini adalah pemain yang digadang-gadang mampu menggantikan posisi oleh Romeni yang saat ini memang sedang cedera, teman-teman ya. Karena posisi Dan Zandbergen ini memang seorang striker murni. Dan ingat, kemarin waktu dia bermain dengan FC Volendam, klubnya Mauro Zilstra, siapa namanya, Dan Zandbergen ini mampu mencetak 1 gol, teman-teman. Luar biasa. Dia membuat assist 1, lalu kemudian juga mencetak gol. Ini adalah pertandingan pramusim ya, pertandingan friendly match begitu antara VV Venlo ya, kasta kedua Liga kasta kedua Liga Belanda bersama dengan FC Volendam. Itu di era divisi. Dia bermain di era divisi FC Volendam ini, klubnya Mauro Zilstra, teman-teman ya. Jadi ya, kemarin itu pertandingan pramusim atau ini adalah turnamen ya, saya agak lupa ya. Ya, sepertinya ini pertandingan persahabatan ya, teman-teman ya. Jadi begitu. Pemain ini sesungguhnya sangat bagus. Cuman sayang kabar yang terakhir itu setelah saya lihat beberapa cuplikan videonya, memang ada perbincangan dari awal dari pihak federasi. Itu ada perbincangan dengan Dan Zandbergen ini, tapi kemudian di akhir-akhir ini beritanya tidak lagi ada informasi terkait dengan itu. Entahlah tidak di follow up atau seperti apa, atau mungkin ya yang tahu ini adalah federasi ya. Tapi pemain ini pernah ditanyakan, katakanlah seperti itu. Barangkali bahasanya pernah berdiskusi lah ya, terkait dengan mungkin leluhurnya, terkait dengan apakah dia betul-betul memiliki nenek moyang orang Indonesia. Karena kita tahu standar FIFA untuk naturalisasi itu sangat ketat ya, teman-teman ya. Jadi minimal generasi ketiga ya
Jadi neneknya yang harus berwarga negara Indonesia atau itu minimal seperti itu. Kalau ibunya ya pasti bisa. Tapi kalau buyutnya itu sepertinya sudah tidak boleh ya. Itu standar FIFA. Jadi sangat ketat. Barangkali hal-hal seperti ini masih ditelusuri oleh federasi ya. Kenapa beritanya atau informasi yang saya dapatkan juga dan Zandbergen ini tidak lagi ada kelanjutan komunikasinya. Seperti itu teman-teman. Nah, itu 2 informasi saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan informasi ini ada gambaran kita bagaimana nanti pemain-pemain diaspora kita, pemain abroad kita ini siap untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia di round 4 nantinya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.